pengembangan desa. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa desa di Kabupaten Sumeneb sudah bisa menggali dan memanfaatkan potensinya, khususnya pariwisata. Oleh karena itu, pada kesempatan ini bersama kami narasumber Mas Ahmad Sugri. Saya panggil Mas saja karena masih sangat muda, tapi sebentar lagi sudah akan menjadi doktor. Amin. Dan juga narasumber nantinya sebagai keynote speaker adalah Kepala DPRD Kabupaten Sumeneb, Bapak Anwar Sahroni, ANP, MSI. Baiklah, untuk memulai podcast diseminasi pagi hari ini, kita ikuti sambutan dan arahan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Beni Irawan, SP, MT. Dipersilakan Pak Kaban Brida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber ya dari Universitas Uniba Sumeneb yang hadir secara langsung ya di Brida, Kabupaten Sumeneb. Yang saya hormati keynote speaker Bapak Anwar selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumeneb yang hadir secara online. Yang saya hormati moderator dan seluruh peserta diseminasi hasil riset yang kita laksanakan pada hari ini melalui online Zoom meeting ya antara kerjasama BRIDA dengan beberapa peneliti ya di Kabupaten Sumeneb yang saat ini adalah seri ketiga. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa berkumpul di forum ini untuk bisa mendengarkan secara langsung, mengikuti diseminasi hasil riset yang akan disampaikan nanti dari tim peneliti Uniba. Dan pada hari ini temanya atau topiknya itu adalah kaitan dengan community based tourism. Ya, judul dari penelitiannya itu adalah konstruksi model community based tourism yang menggunakan pendekatan the Great Citizen of Power. Ya, dari judulnya saja ini cukup menarik kayaknya nih. Ya, bagaimana kemudian kekuatan community based tourism ya itu dapat mempengaruhi dan meningkatkan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya nanti di lokus penelitian yaitu adalah di wisata Bukit Tawaf Pagar Batu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali menyampaikan bahwa ada amanat Undang-Undang 11 2019 ya untuk hasil litbang ya untuk hasil penelitian dan pengembangan itu wajib dipublish. Maka atas semangat itu kemudian Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb menyelenggarakan acara ini. Ya, ini adalah salah satu dari bentuk upaya kita mempublish hasil riset yang sudah dilakukan oleh para peneliti, khususnya adalah di Kabupaten Sumeneb. Dan mudah-mudahan ya hasil penelitian ini nanti dapat bermanfaat. Ya, karena nanti ada juga sebenarnya amanat dari PRK BRIN 5 tahun 2023 bahwa hasil riset itu wajib untuk digunakan sebagai landasan ilmiah ya, dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, ya, baik untuk perencanaan maupun penyelenggaraan pembangunan daerah. Nah, maka seluruh kegiatan yang berbasis bukti, seluruh kegiatan penelitian yang berbasis bukti itu harapannya itu dapat dimanfaatkan untuk perumusan dan penetapan kebijakan daerah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hormat, untuk topik kali ini, ya, tadi saya sampaikan multibeism itu
adalah upaya untuk memotret semangat gotong royong yang dilakukan di Desa Pagar Batu. Ya. Semangat gotong royong masyarakat yang difasilitasi tentunya oleh pemerintah desa. Ini adalah poin dari penelitian ini. Poinnya adalah semangat gotong royong. Wisata Bukit Tawaf ini pembangunannya murni dari gotong royong atau masyarakat. Dan makanya disebut tawaf. Tawaf itu sebenarnya adalah singkatan ya, adalah singkatan dari tabungan warga Pagar Batu. Informasinya begitu. Jadi saking bermanfaatnya semangat yang ada di masyarakat Pagar Batu, maka nama dari wisata ini juga adalah mencerminkan semangat kegotong royongan di masyarakat Pagar Batu, sehingga dinamakan Bukit Tawaf, ya, tabungan warga Pagar Batu. Nah, hal ini menyiratkan bahwa masyarakat saat ini sudah sadar bahwa kemajuan dan perkembangan masyarakat dan desa itu harus beriringan ya dengan tingkat partisipasi masyarakat tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal lagi mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa ada 3 pilar kaitan dengan pembangunan masyarakat desa, yaitu dengan SDM yang andal dan profesional. Maka wisata Pagar Batu itu memang harus dikelola oleh SDM-SDM yang andal dan profesional. Dan tentu dengan visi yang sama antar pengelolanya. Nah, ini nanti akan tergambarkan mungkin oleh peneliti ya, bagaimana kemudian semangat kegotong royongan itu muncul sehingga mampu melaksanakan tawaf ini secara gotong royong. Kemudian yang kedua, produk wisatanya itu harus mampu bersaing. Nah, jadi bagaimana kemudian mengemas ya Bukit Tawaf itu dapat menarik minat dari wisatawan untuk bisa hadir dan menikmati segala yang disuguhkan, produk-produk apa saja yang disuguhkan di Bukit Tawaf ini. Sebagaimana diketahui bahwa tempat wisata yang baik, tempat wisata yang mampu menarik peminat, itu adalah sesuatu yang dapat something to see. Jadi sesuatu yang dapat kita lihat. Ya, kemudian apa kelebihan di tempat itu harus kita fokuskan. Ya, something to see. Kemudian ada something to do. Apa yang harus kita lakukan di tempat itu? Nah, poin-poin ini harus kita coba gali. Bagaimana kemudian Bukit Tawaf itu mampu menarik para peminat atau wisatawan. Wah. Kemudian ada lagi something to feel. Apa yang kita rasakan di tempat itu? Ya, dan itu harus kita kemas. Dan yang terakhir adalah something to buy. Apa yang harus kita beli? Maka harus ada formulasi bagaimana kemudian Bukit Tawaf itu mampu ya menyuguhkan sesuatu yang bisa dibeli oleh para pengunjung. Nah, ini adalah satu poin kaitan dengan produk yang harus siap bersaing. Kemudian yang terakhir ya, kaitan dengan pemasaran yang efektif dan efisien. Ya, sebagaimana diketahui bahwa dunia digital pada saat ini sudah semakin kita butuhkan, ya. Maka pemasaran yang via digital, digitalisasi pemasaran mungkin itu tetap harus kita fokuskan. Bagaimana kemudian produk-produk itu bisa kita sajikan dalam online, misalkan sosial media dan lain-lain, website begitu ya. Sesuatu yang bikin viral itu biasanya akan lebih banyak menarik pengunjung. Dan mungkin salah satunya itu nanti akan diformulasikan oleh teman-teman di Bukit Tawaf. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sekedar pembuka dari saya itu yang bisa disampaikan. Dan nanti peneliti termasuk moderator nanti akan menggali secara lebih dalam kaitan bagaimana kemudian Bukit Tawaf itu menggunakan konstruksi model community based tourism ya dengan pendekatan the great citizen of powers. Dan kepada Pak Kepala BPMD, mudah-mudahan nanti ada pencerahan ya, selaku keynote speaker pada pagi hari ini, ada pencerahan kaitan bagaimana semangat BPMD untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara itu mungkin yang bisa disampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Brida Live Podcast seri 3 pada hari ini
kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kaban Brida Kabupaten Sumeneb atas opening speakernya pada pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui penjelasan beliau bahwa lokus diseminasi pagi hari ini adalah di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sarogi, yang tidak lepas dari peran dan andil dari kepala desa. Kepala desa ini secara institusional di bawah binaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumeneb. Oleh karena itu kepada Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Anwar Tahroni, bisa menjelaskan tentang peran dan intervensi dari Pemkab Sumeneb melalui DPMD dalam pengelolaan potensi desa di Desa Pagar Batu tersebut. Silakan Pak Kadis PMD. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, saya posisi di jalan, jadi saya suara saya jelas ya. Jelas Pak. Oke, baik. Pertama terima kasih ya dari Kepala Brida, Pak Beni, kemudian narasumber kita juga dari Dr. Zuhri dari Uniba, moderator kita ini Pak Kahir dan seluruh peserta kegiatan pada pagi hari ini. Tentu kami di DPMD mengapresiasi kegiatan dilakukan diinisiasi oleh Brida dan penelitian dilakukan oleh Pak Zuhri terkait dengan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan seluruh pembangunan ya, dengan menggali potensi yang ada. Tadi saya disampaikan oleh moderator apa saja peran DPMD mendorong desa-desa untuk bisa menggali potensi lebih-lebih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita terus mendorong dari sisi regulasi tentunya, ya, memfasilitasi regulasi. Beberapa perbuk kita dalam rangka pengelolaan anggaran desa itu sudah kita masukkan, ya, bagaimana desa dalam perencanaannya sudah memotret, menggali dan memotret potensi-potensi desa ini. Memang benar yang disampaikan tadi bahwa salah satu pengelolaan yang baik dan sudah bisa kita lihat perkembangannya adalah yang ada di Desa Pagar Batu. Dan ini juga diambil sebagai penelitian dari Dr. Zuhri tadi, bagaimana peran serta masyarakat. Beberapa kegiatan sudah kita lakukan, bahkan DPMD dengan Bapeda beberapa waktu lalu juga sudah bekerja sama dengan USAID Madani misalnya dalam rangka mendorong desa-desa untuk pengembangan potensinya, khususnya dalam pengelolaan BUMDes. Ini ada kaitannya nanti dengan pengelolaan BUMDes, karena satu-satunya lembaga ekonomi yang bisa terfasilitasi untuk mengelola seluruh potensi itu adalah di badan usaha milik desa. Demikian juga yang sudah dilakukan di Pagar Batu. Dari sisi perencanaan tentu memang harus semua stakeholder kita di kabupaten ya, masuk secara bersama-sama sesuai dengan potensinya. Maka mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan penelitian oleh Pak Zuhri ini juga bisa memberikan pemetaan terhadap langkah-langkah yang harus kita lakukan. Saya pernah bicara dengan Pak Zuhri, khususnya di Uniba, bagaimana kita bikin sebuah kawasan pertanian misalnya, kemudian seluruh intervensi OPD masuk di sana untuk menggali itu. Nah, karena penelitian ini berbasis bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, maka kita harus memahami dulu pada tingkat apa partisipasi itu. Apakah dia mengintervensi sampai pada belanja modalnya, dari penyertaan modalnya, atau pada tataran apa?
Nah, tadi kalau kita dengarkan juga penjelasan dari Pak Beni tadi bahwa yang terjadi di Pagar Batu ini juga sampai pada penyertaan modal, bahkan juga beberapa lahan. Nah, nah, banyak hal sebenarnya yang kita bisa dorong dari sisi partisipasi masyarakat. Jadi akses-akses menuju potensi desa itu atau pemanfaatan potensi desa itu sendiri, bagaimana agar eh, bukan hanya pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, tetapi juga ikut serta di dalamnya adalah masyarakat. Secara perencanaan sebenarnya, Pak Kahir, eh, kegiatan-kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan maupun pemerintahan itu dari awal sudah melibatkan masyarakat. Kita karena di desa setiap tahun dimulai dengan RK penyusunan RKP Des, ada musyawarah di tingkat dusun dan seterusnya sampai menetapkan perencanaan. Nah, apa yang harus kita masuk? Salah satu yang dilakukan oleh Pak Zuhri ini dari Uniba, dan tentu kita di Kabupaten DPMD juga mulai memetakan. Kami mulai memetakan potensi apa yang bisa didorong. Karena setiap tahun ada perubahan prioritas dana desa. Tahun ini misalnya, kami betul-betul mengecek pada anggaran yang dari pusat terkait dengan pembentukan pengembangan badan usaha milik desa. Sehingga dalam perencanaan penganggaran pun desa sudah mulai masuk pada tataran pemberdayaan. Kita terlambat ya memang karena sejak awal kita masih mencukupi pada tataran infrastruktur. Beberapa tahun kita mendapatkan penganggaran dari dana desa ini, desa memperkuat pada tataran infrastruktur, ya, pembuatan jalan dan semacamnya, jembatan dan semacamnya. Karena memang posisi kita di desa-desa kita di Madura khususnya di Sumeneb ini berbeda ya secara ketersediaan aksesibilitas infrastruktur khususnya. Di Jawa mungkin sudah jalan mereka sudah bagus sampai di dusun-dusun. Di kita sejak diterbitkan dikeluarkannya kebijakan dana desa ini kita masih fokus beberapa tahun pertama sampai beberapa tahun terakhir kita masih fokus di mencukupi atau memenuhi infrastruktur. Nah, di 2 tahun 3 tahun terakhir ini kita sudah mendorong ya desa untuk masuk pada pemanfaatan potensi. Pemanfaatan potensi. Bapak Bupati beberapa kali menyampaikan desa untuk mulai menggali potensi yang ada. Termasuk kegiatan-kegiatan kita untuk bagaimana melihat, memotret di tempat lain desa-desa, goodwill, keinginan, harapan, cita-cita dari kepala desa ini untuk mengembangkan pada sisi itu. Jadi sudah ada kombinasi. Kabupaten juga sudah memberikan perimbangan melalui bantuan-bantuan keuangan ya yang masuk pada sisi infrastruktur maupun pada pemberdayaan. Sehingga desa lebih leluasa memanfaatkan anggarannya sendiri untuk mengangkat potensi-potensi desanya dan mengikut sertakan masyarakat dalam pengembangan potensinya. Seluruh kegiatan ini terakomodir dalam namanya badan usaha milik desa. Nah, untuk mewujudkannya, DPMD saat ini melakukan percepatan penerbitan badan hukum. Kami membentuk klinik. Jadi, alhamdulillah, awalnya kita hanya ada 14 badan hukum. Sekarang ini posisi kita sudah di 68 badan usaha BUMDes yang memiliki badan hukum. Kenapa harus badan hukum? Karena ini menjadi pijakan awal untuk mengintervensi, baik dari kabupaten, provinsi, maupun dari pusat. Dan memberikan kepastian terhadap badan usaha milik desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi tadi pertanyaannya Pak Kahir, apa saja yang kita lakukan? Tadi mulai perencanaan, kita fasilitasi dari sisi regulasi, kemudian masuk pada penganggaran baik penyeimbangan yang kita lakukan dari dana desa yang sudah turun dari pusat, kemudian beberapa bantuan keuangan yang dilakukan oleh OPD-OPD yang mengintervensi melalui bantuan keuangan, kemudian juga termasuk pada melakukan pembinaan atau memotret ya beberapa keberhasilan di tempat lain. Di sisi lain bersama Bapeda terus kami melakukan percontohan atau melakukan pendampingan di beberapa desa untuk mengaktualisasikan yang disebut dengan tadi pemberdayaan masyarakat, ikut partisipasi masyarakat.
Tahun lalu kita ada di 10 desa, dan tahun ini kita membentuk juga 2 kawasan untuk menggali potensi desa itu, tentu sambil mendorong bagaimana masyarakat ya ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan penguatan ekonomi melalui penggalian potensi itu. Saya kira itu Pak Kahir. Halo. Pak Kahir, saya pikir itu mungkin dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kadis PMD Sumeneb sudah memberikan gambaran tentang peran Pemkab Sumeneb dalam memajukan desa, khususnya dalam pemanfaatan potensi. Sebagaimana saya jelaskan tadi, tema pada pagi hari ini adalah konstruksi model community based tourism berbasis degree of citizen power. Tema ini agak asing, ada informasi yang cukup asing, sehingga ketika digarisbawahi ada 2 hal yang menarik untuk dijelaskan, yaitu mengenai community based tourism, dan yang kedua adalah degree of citizen power. Nah, ini apa isinya itu, termasuk temuan di lapangan sesuai dengan lokus penelitian. Dan perlu saya informasikan bahwa Mas Uri ini baru saja menyelesaikan penelitian tersebut tahun 2024 ini, dan sudah dipublish di salah satu jurnal. Judul aslinya adalah Community Based Tourism Model in Pagar Batu Village, Sumeneb, in Managing Bukit Tawab Tourism using the degree of citizen power approach. Jadi ini memang substansinya berbahasa Inggris termasuk publikasinya. Oleh karena itu sekali lagi mohon dijelaskan oleh Mas Ahmad Syukri SE Syariah MSI, yang insya Allah tahun ini dan mudah-mudahan segera selesai program doktoralnya. Amin. Dipersilakan Mas. Terima kasih Pak Sekban. Terima kasih juga buat Pak Kaban, Pak Beni, Pak Kadis PMD yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa diskusi kembali Pak. Kita juga sering diskusi dengan Pak Kadis PMD terkait tentang pengembangan desa termasuk di sektor BUMDesnya, dan alhamdulillah apresiasi pemerintah desa, pemerintah daerah terhadap pengembangan-pengembangan di sektor desa utamanya itu luar biasa, maksimal sudah. Namun kembali lagi ke pentahelix, kita harus saling bekerja sama. Bagaimana caranya berdasarkan kekuatan-kekuatan kita atau apa yang bisa kita lakukan dari sisi kitanya, kalau di pendidikan dia aspek riset dan pengabdian, dari pemerintah daerah dari aspek kebijakan, nah termasuk dari pemerintah desa. Yang kita diskusikan saat ini dari sisi pemerintah desanya. Saya merasa tertarik melakukan kajian community based tourism ini karena yang namanya partisipasi masyarakat itu bisa dikatakan sangat kompleks, gitu. Bukan hanya sangat kompleks, tapi sangat kompleks. Dari awal memang ada semacam pengembangan riset, pengembangan kajian-kajian dari aspek penerapan. Konsepnya si A mengatakan cukup partisipasinya dengan cara bekerja sama dengan masyarakat, antar masyarakat. Namun sekarang sudah ada partisipasi masyarakat yang
ditingkatkan istilahnya. Ada tingkat partisipasi masyarakat yang dikatakan dengan degree of citizen power gitu. Degree of citizen power ini kita combine dengan community based tourism, Bapak. Dan degree ini dijadikan suatu pendekatan sebagai alat ukur. Nah, pengaplikasian community based tourism yang dilakukan oleh Bukit Tawab, pemerintah desa di Pagar Batu, diukur masuk ke tangga berapa. Nah, kalau misalkan ternyata masuk di tangga 2, nanti untuk mencapai tangga 3 yang benar-benar kategorinya citizen power, masyarakat menjadi power dalam pengembangan wisata tersebut, apa yang harus dilakukan? Modelnya seperti apa? Nah, ini yang akan kita sajikan dalam diskusi kali ini. Nah, hal yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama terkait kesadaran. Pertama, kesadaran pemerintah desa. Mungkin slide-nya dilanjut. Slide. Dimulai dari kesadaran pemerintah desa yang mengharuskan memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya, kemudian dikhususkan kepada penggalian potensi-potensi yang ada di desa. Jadi kalau benar seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis PMD tadi, sebelum-sebelumnya pemerintah daerah, pemerintah desa fokus kepada infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya. Namun sekarang aksesibilitas di desa itu sudah lumayan, Pak. Saya rasa rata-rata sudah diaspal semua, mayoritas sudah diaspal dan sudah cukup luas. Sekarang bagaimana caranya agar pemerintah desa memanfaatkan dana desa, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menggali potensi dan mengembangkan potensi tersebut. Nah, keberhasilan dari program-program itu tidak pernah lepas yang namanya partisipasi masyarakat. Nah, ini. Partisipasi masyarakat itu menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan desa. Ini sudah jelas di Undang-Undang Desa, sudah jelas juga. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pariwisata? Pariwisata ini menjadi suatu aset dalam artian suatu program, suatu penggalian potensi yang banyak digunakan dan banyak yang sukses, banyak yang berhasil daripada penggalian potensi menggunakan aspek-aspek lainnya seperti pertanian, peternakan, kemudian usaha-usaha lainnya baik jasa maupun barang. Yang paling banyak dilakukan dan paling banyak berhasil itu ada di sisi pariwisata. Ada beberapa hasil riset yang mengatakan mengkaitkan keberhasilan pariwisata, dampak pariwisata terhadap perekonomian, terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Salah satunya hasil riset yang dilakukan oleh Makmun yang mengatakan bahwa ternyata pariwisata ini memang memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, budaya, lingkungan, gitu. Utamanya kontribusinya terhadap PDRB. Nah, selanjutnya, next. Selanjutnya ada penelitian juga dari Megawati. Nah, Megawati juga sama dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pengembangan pariwisata ini berdampak pada pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja, timbal balik, dan bahkan Megawati mengatakan pengembangan pariwisata tidak ada dampak negatifnya. Ini hasil riset yang ditemukan oleh Megawati. Namun, ada hasil riset lain yang berbeda dari hasil riset peneliti sebelumnya, yaitu dari Widaningrum, yang menemukan bahwa penggunaan lahan yang digunakan untuk wisata ternyata juga
menyebabkan kerusakan-kerusakan ekosistem alam yang ada di sana, gitu. Seperti eh, perubahan lahan, ya misalkan yang dari pertanian ke permukiman, jadi hotel dan lain sebagainya, misalkan. Iya. Jadi ternyata masih ditemukan dampak negatifnya. Nah, kajian-kajian yang seperti ini membuat peneliti, utamanya saya sendiri, merasa tergelitik. Kenapa kok bisa ditemukan beberapa temuan entah positif ataupun negatifnya. Nah, hubungannya dengan partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Anggraini dan Olit. Ada dua penelitian yang peneliti temukan terkait partisipasi masyarakat yang hubungannya dengan pengembangan wisata. Ternyata menurut Anggraini dan Olit, rata-rata wisata yang dikembangkan berdasarkan partisipasi masyarakatnya itu lebih sukses daripada wisata yang dikembangkan oleh perseorangan, Pak. Nah, ini sangat menarik bagi saya gitu. Dan oleh karena itu saya menemukan objek di Sumeneb. Next, Pak. Saya menemukan objek di Sumeneb yang mencoba dan sudah diterapkan ternyata pengembangan wisata menggunakan partisipasi masyarakat, community based tourism gitu. Meskipun mereka tidak mengatakan ini saya pakai konsep community based tourism, tapi berdasarkan apa yang mereka lakukan, mereka pakai community based tourism. Pengembangan wisata yang mereka lakukan berdasarkan partisipasi masyarakat. Luar biasa. Apa yang menjadi pendorong mereka untuk ikut serta berinvestasi gitu. Menabung istilahnya, kalau singkatan dari TAWAP itu tabungan warga Pagar Batu, istilahnya mereka menabung. Konsepnya sebetulnya investasi. Selain dananya dikembalikan, mereka dapat bagi hasil juga setelah dananya kembali 100%. Dan itu sudah mereka lakukan, Pak. Ada yang mendapatkan bagi hasil. Selain modalnya sudah kembali, mereka juga dapat bagi hasil, dan itu akan terus mengalir seterusnya. Bahkan kalau misalkan informasi dari Bapak Kepala Desa, kalau misalkan si investor masyarakatnya ini sudah tidak ada di tinggal anaknya, misalkan bisa dialihkan ke anaknya, turun-temurun bisa, selagi operasi Bukit Tawab ini masih berjalan. Informasinya seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami merumuskan ada dua tujuan. Selanjutnya, ada dua tujuan yang kami rumuskan di sini. Yang pertama, implementasi pengelolaan community based tourism menggunakan Digital Citizen Power. Kemudian yang kedua, kami mencoba mengkonstruksi suatu model yang menurut kami layak untuk diuji coba dan efektif berdasarkan pendekatan-pendekatan yang telah kami lakukan. Lanjut. Ada dua teori di sini. Lanjut, Pak. Ada dua teori. Yang teori utama adalah community based tourism yang diungkapkan oleh RES tahun 1997, kemudian Digital Citizen Power yang dikemukakan oleh Arsten. Nah, Arsten ini penemu konsep Digital of Citizen Power. Nanti kita diskusi lebih lanjut terkait teori-teori ini. Untuk metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ada 3 pendekatan. Nah, yang pertama, penelitian kualitatif deskriptif partisipatif itu digunakan untuk mengetahui atau menggali data dari masyarakat, dari stakeholder di pemerintah desa berdasarkan hasil wawancara, Pak. Kemudian pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan fenomenologi partisipatif juga. Ini dilakukan dengan cara observasi secara kontinu
kita melakukan observasi selama kurang lebih 40 hari, Bapak, kurang lebih 40 hari yang rutin kita lakukan untuk mengetahui kebiasaan masyarakat yang ada hubungannya dengan pengelolaan wisata. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan pendekatan forum group discussion. Forum group discussion ini kami lakukan untuk mengakomodir. Setelah temuan di lapangan, kita kaji bersama. Di situ ada dari pihak masyarakat, ada dari pemerintah daerah, ada dari tim pakar atau tenaga ahli, dari akademisi maupun praktisi, saling diskusi untuk menyusun suatu model atau kerangka yang paling efektif. Kemudian dalam analisanya, kita pakai analisis data menggunakan konsepnya Miles-Huberman, cuman untuk mengatasi pemikiran yang subjektif, kalau penelitian kualitatif itu kami pakai software atlas.ti, gitu Pak. Atlas.ti ini bisa dikatakan software baru yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada banyak, salah satunya Atlas, NVivo, dan lain sebagainya, gitu Pak. Kemudian hasil penelitian, nah di hasil ini saya gambarkan ini hasil dari pengolahan atlas.ti, Bapak. Jadi apa yang kami rekam, apa hasil observasi termasuk foto, video itu bisa dimasukkan ke software, kemudian itu bisa dibaca gitu Pak. Kita ambil poin-poin pentingnya dan ditemukan kerangka seperti ini. Ada harapan, manfaat yang dikemukakan oleh masyarakat, tantangan juga itu diungkapkan. Sehingga selanjutnya next. Sehingga dari kerangka itu kami simpulkan yang pertama memang awal mula berdirinya wisata Bukit Tawab itu didasarkan semangat gotong royong masyarakat. Kepala desa tidak mau mengembangkan wisata Bukit Tawab tersebut atas investor perorangan. Ada yang mau investasi katanya Pak, tapi kepala desanya nggak mau. Kepala desa memilih untuk belusukan, kalau konsepnya Pak Presiden Jokowi, memilih untuk komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi entah dalam bentuk investasi maupun tenaga kerjanya. Bahkan pengerjaan itu semuanya murni masyarakat Desa Pagar Batu, tidak ada dari luar, termasuk konsep pembuatan spot-spot yang ada di sana. Dan ini bisa dijadikan sebagai pilot project untuk masyarakat pemerintah desa yang lainnya, agar semangat minimalnya ini menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa itu memang benar-benar ada dan berhasil, gitu Bapak. Yang kedua, terkait implementasi community based tourism ini sudah baik, kan? Namun membutuh pengembangan yang lainnya, termasuk dari sisi promosinya, tidak hanya di media sosial dan media online, di berita-berita dan lain sebagainya. Viral marketing itu digunakan agar semua masyarakat ikut memberitahukan. Itu namanya konsep viral marketing, di mana mereka dengan tidak sadarnya mereka ikut berpartisipasi dalam mempromosikan Bukit Tawab. Jadi alangkah lebih baiknya pihak desa, entah nanti BUMDes ataupun Podarwisnya, mengembangkan lagi kegiatan promosinya bahkan ke luar Madura, gitu. Karena berdasarkan temuan lapangan, rata-rata yang berkunjung menjadi wisatawan di Bukit Tawab itu rata-rata orang Madura, Bapak. Gitu. Ada yang paling banyak itu Pamekasan, Sampang, gitu.
masih belum ada yang di luar Madura. Nah, ini menjadi perhatian memang wisata-wisata, kota-kota wisata yang lainnya seperti Batu, Banyuwangi, dan lain sebagainya itu berhasil karena mereka konsep pemasarannya sudah matang. Sehingga masyarakat menganggap bahwa Kota Batu itu kota wisata gitu. Malang itu kota wisata, Banyuwangi itu kota wisata. Brand ini akan dianggap juga oleh masyarakat luar ketika viral marketingnya benar-benar diterapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, degrees of citizen power-nya sudah diterapkan bahkan sejak awal gitu. Mereka jadi masyarakat jadi investor bahkan gitu. Dan pengerjaan diskusinya di awal memang berdasarkan masyarakat. Masyarakat diajak untuk diskusi, termasuk penggunaan lahan, gitu. Itu juga diajak untuk diskusi, gitu. Cuman kekurangan yang ditemukan di sana, rencana pengembangannya masih belum optimal. Kenapa kok belum optimal? Karena informasinya di sana dananya terbatas. Ketika dana terkumpul, buat apa itu? Dana terkumpul buat apa? Tanpa ada planning-planning tahunan gitu, Pak. Kemudian yang ketiga, dari hasil FGD telah menghasilkan beberapa alternatif solusi yang nanti akan dikembangkan di pembahasan. Selanjutnya, yang kedua. Nah, di yang kedua ini terkait modelnya kita gambarkan seperti ini. Mungkin ditampilkan yang besarnya, Pak. Nah, dari model-model tersebut kita mengilustrasi kekuatannya ada di ekonomi lokal, Pak. Termasuk peran tokoh masyarakat, kiai, ulama itu sangat besar di sana. Itu dijadikan sebagai kekuatan untuk meyakinkan masyarakat. Meyakinkan masyarakat terhadap pemerintah desa itu sangat susah. Cuman karena tokoh masyarakat sudah bergerak membantu gotong royong juga, kiai-kiai di sana juga ikut mensupport, mendukung, bahkan ikut mengelola gitu. Dan itu menjadi kekuatan dari pengelolaan wisata Bukit Tawab. Nah, alangkah lebih baiknya di samping di sana ada koperasi itu dipegang oleh BUMDes informasinya, kemudian pengelolaan dipegang oleh Pogdarwis. Juga ada semacam komite pengembangan pariwisata. Bukan tidak membatasi dengan cara menggunakan seluruh masyarakat desa, namun pengembangan ini sangat dibutuhkan di pariwisata. Karena apa? Pariwisata itu sistemnya bisa dikatakan cepat bosan gitu, Pak. Masyarakat wisatawan itu cepat bosan ketika tidak ada unsur sejarah di dalamnya gitu. Kalau misalkan dicontohkan di Asa Tinggi, kenapa wisatawan sangat banyak setiap harinya, sampai dalam datanya setiap bulan itu bahkan ribuan wisatawan yang berkunjung ke sana, itu karena memang ada unsur-unsur sejarahnya gitu, Pak. Nah, di Bukit Tawab ini harus dimunculkan juga apa yang menjadi tonjolan sehingga menjadikan alasan masyarakat untuk selalu berkunjung ke sana. Kemudian yang ketiga, harus ada Dewan Pariwisata. Dewan Pariwisata ini sebagai alat koordinasi, pengontrol dari pengelola, baik dari Pogdarwis dan lain sebagainya yang mengelola itu. Nah, kemudian untuk daya tarik wisatanya, yang kami temukan bukan hanya di sana kolam renang saja, Bapak. Yang menjadi daya tarik saat ini kolam renang dan aspek view ya.
ada pohon-pohon, kemudian laut dan lain sebagainya. Namun di sana alangkah lebih baiknya ketika dikembangkan ke permainan-permainan yang sifatnya green, gitu, yang berhubungan dengan alam. Itu masih belum. Dan kita sempat diskusi dan memang rencananya seperti itu. Gitu. Nah, perencanaan-perencanaan seperti demikian alangkah lebih baiknya dicatat sehingga nanti akan lebih meyakinkan para investor, walaupun tidak dikatakan investor, mungkin dari pemerintah daerah ataupun dari CSR, perusahaan-perusahaan yang ingin membantu, gitu Pak. Itu yang kami temukan berdasarkan model-model tersebut. Nah, model-model ini bisa dicoba diterapkan untuk meningkatkan pendapatan. Karena kalau wisata-wisata buatan itu Pak, yang peneliti temukan sifatnya musiman. Biasanya tahun baru, Idul Fitri, Lebaran, itu biasanya banyak gitu. Kalau hari-hari biasa itu sedikit. Bahkan di weekend bisa tidak ada juga gitu, walaupun sudah hari libur. Tapi di sana yang kami temukan masih ada weekend, masih ada, dan hari-hari biasa masih ada beberapa orang, satu dua orang gitu. Dan itu sudah cukup bagus bagi saya untuk wisata-wisata yang masih baru, lumayan berapa, kurang lebih 3 tahun sudah ya Pak ya. Nah, terakhir rekomendasi terakhir ya, Next. ada beberapa rekomendasi yang memang peneliti ingin berikan. Yang pertama, untuk pengelola wisata, hendaknya pengelola wisata ini mempunyai suatu rancangan, atau kalau tidak membuat blueprint nggak apa-apa gitu, minimalnya dicatat multi tahun. Tahun pertama akan mengembangkan di sisi apanya, tahun kedua apanya gitu. Biar pengembangan wisata ini terarah gitu Pak. Tidak berdasarkan musiman. Misalkan sekarang musimnya permainan anak, tahun depan mau dibuat permainan anak. Kemudian tahun depan sudah berubah lagi ke musim lainnya, akan dirubah lagi. Nah, ini menjadi bisa dikatakan permasalahan ketika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat. Yang awalnya masyarakat taunya akan dikembangkan ke arah sini, tiba-tiba berubah, dan ini perlu kehati-hatian ketika berbicara partisipasi masyarakat. Kemudian untuk pemerintah desa, karena yang kami temukan juga ada beberapa masyarakat yang masih belum fair, belum menerima terkait program-program yang demikian, hendaknya tetap ada upaya perangkulan masyarakat desa, karena memang biar bagaimanapun masyarakat desa bagian dari desa tersebut, gitu Pak. Sehingga upayanya memang seluruh masyarakat mau menerima dan membantu terkait pengembangan di sana. Dan untuk partisipasi masyarakatnya tidak selamanya harus diarahkan ke wisata Bukit Tawab, diarahkan ke hal-hal lainnya yang mendukung akses wisata. Itu misalkan yang tidak punya pekerjaan dijadikan sebagai guide, atau bisa dikatakan bahasa kasarnya itu ojek gitu Pak. Kemudian di jalan itu diarahkan ke nuansa kontribusi masyarakat. Dalam artian kontribusi masyarakat yang telah dilakukan itu dimunculkan di seberang jalan gitu.
bahwa mereka benar-benar mendukung dalam bentuk apa. Banyak. Kemudian yang terakhir, karena ini riset Bapak, kami juga memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya agar juga mencoba mengkaji dari aspek kuantitatifnya terkait efektivitas penggunaan konsep degrees of citizen power. Apakah sudah efektif berdasarkan angka-angka. Terima kasih, mungkin itu pengantar dari saya. Ya, terima kasih Mas Nuri. Ini sudah cukup lengkap penjelasannya. Dan ada satu hal yang menarik ketika mengaitkan presentasi tadi dengan kondisi masyarakat. Mas Nuri sebagai akademisi, pola pikirnya tadi dibumbui pendekatan teoritis, sedangkan masyarakat itu lebih kepada aspek praksisnya. Mereka itu tidak sadar sudah menerapkan community based tourism dan degree of citizen power sebenarnya. Cuma hal yang biasa, hal itu antara teori dengan praktek itu kadang-kadang tergantung pada siapa aktornya. Berkaitan dengan penjelasan yang tadi, ada beberapa hal menarik yang perlu kita dalami bersama. Dan ini saya awali dulu, nanti kepada seluruh peserta diseminasi pagi hari ini dipersilakan menyampaikan pertanyaan atau masukan. Yang pertama ini berkaitan dengan community based tourism, yang intinya di dalamnya adalah partisipasi masyarakat. Dan hal ini untuk di Desa Pagar Batu diinisiasi oleh kepala desa. Inisiasi pertamanya memang kepala desa. Berbulan-bulan kepala desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat percaya dan mau bergabung gitu Pak. Ya. Itu berbulan-bulan lamanya. Ya. Sesuai dengan data yang saya peroleh dari satu sumber informasi bahwa di sana itu ada sekitar 698 KK yang sudah tercover sebagai anggota atau partisipasi masyarakat untuk publik tawaf itu. Investasinya per KK 2,4 juta ya. Itu ada sistem cash atau sistem DJRO. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tadi Mas Suri menjelaskan bahwa penyertaan modal dari masyarakat itu ada yang dikembalikan, ada yang tidak seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Ketika itu ada partisipasi dari masyarakat dalam kaitan ini penyertaan modal atau pemegang saham atau apa istilahnya itu, ini kan ada rewardnya kepada para masyarakat yang terlibat di dalamnya. Itu pola pembagiannya bagaimana setiap tahun? Jadi pertamanya untuk masyarakat yang sudah membayar lunas gitu Pak, kemudian dihitung berdasarkan pendapatan yang diterima setiap bulan. Cuman karena di sana itu sifatnya musiman, ada yang bulan-bulan khusus yang memang rame, ada bulan-bulan khusus yang sepi gitu Pak. Jadi mereka menyiasati juga agar pemberian dividen istilahnya kalau dalam bahasa investasi itu pemberian bagi hasilnya itu dilakukan secara bertahap juga. Gitu. Berapa persen dikembalikan ke masyarakat desa, misalkan 100 dalam satu bulan atau dalam beberapa bulan itu mendapatkan keuntungan 500 juta. Nah 500 juta itu dibagi sekian persennya, informasi di sana masih belum mengungkapkan pasti berapa persennya, sekian persennya dibagikan ke masyarakat, sekian persennya ditaruh di koperasi, sekian persennya digunakan ke pengelola buat honor dan lain sebagainya, termasuk perawatan, gitu Pak. Bahkan menariknya, pemerintah desa uangnya Pak Klebun, uangnya kepala desa dan uangnya Pak Kiai yang jadi pengelola wisata itu masih ada di sana, masih belum diambil. Informasinya seperti itu. Mereka mengutamakan pembagian ke masyarakat. Gitu. Bahkan sekarang ada yang sudah selesai itu, ada yang sudah selesai di 2.400.000 itu sudah dikembalikan setelah beberapa bulan. Nah kemudian
di keuntungan selanjutnya ketika ada sisanya itu dibagi lagi kepada masyarakat yang sudah dapat gitu. Dalam artian pengembaliannya sudah lebih dari 2.400.000. Informasinya seperti itu. Iya. Jadi ini pembagian bagi hasilnya Iya, bagi seperti koperasi setiap tahun dalam bentuk rapat anggota tahunan atau yang sama gitu enggak? jadi karena masyarakatnya banyak ya Pak ya. Sekian kakak, jadi mereka kemudian itu dijadikan tim untuk koordinasi. Kemudian pembagian masyarakatnya, masyarakat disuruh ke balai gitu Pak, atau bisa ditransfer gitu. Jika masyarakatnya tidak bisa ke balai desa. Informasinya seperti itu. Kalau kenapa seperti itu? Kalau masyarakat secara keseluruhan dilibatkan dalam rapat tahunan seperti koperasi, mereka merasa kesulitan. Ya. Ini untuk penyertaan modal sudah bisa dipahami termasuk bagi hasilnya. Ya. Terus yang kedua, ketika itu misalnya penyertaan modalnya diambil, apakah itu tidak berarti sudah gugur keanggotaan dalam kepemegang modalnya itu atau masih tetap berlanjut? Tetap seterusnya Pak. Bisa dikatakan itu tabungan yang dikembalikan. Cuman setelah uangnya kembali, mereka akan terus dapat gitu. Selagi operasional pendapatan itu mencukupi operasionalnya. Kan ada memang untuk operasional bulanan gitu, seperti gaji, perawatan listrik dan lain sebagainya. Sisanya itu dibagikan ke masyarakat. Ya. Jadi ini juga perlu juga diketahui karena ini diorganisir oleh BUMDes. Iya. Kontribusi kepada BUMDes setiap bulannya itu berapa? Nah, belum itu pemerintah desa masih belum menyampaikan berapa persen untuk BUMDesnya, kepastiannya. Cuman memang karena BUMDes juga ikut serta dalam penyertaan modal, otomatis BUMDes juga mendapatkan dividen atau bagi hasil dari penyertaan modal tersebut. Ya. Juga karena ini berkaitan dengan modal yang sudah ditarik, ini kan muncul persepsi berarti tidak ada perputaran investasi. Gitu. Artinya infrastruktur, pengembangan wisata itu sepertinya sudah tidak membutuhkan modal. Apakah itu berarti tidak ada pengembangan atau apa? Mengapa itu penyertaan modal itu bisa ditarik? Karena gini Pak, dalam partisipasi masyarakat untuk meyakinkan masyarakat itu tidak bisa istilahnya mereka disuruh menunggu dalam jangka waktu yang lama gitu. Harus ada pembuktian. Nah, pembuktian itu dibuat dengan cara bagi hasil tersebut sedikit demi sedikit diberikan setiap bulannya. Gitu. Itu yang mereka lakukan. Kenapa tidak? Kenapa dilakukan seperti itu? Apakah pengembangannya tidak membutuhkan dana lain gitu Pak? Memang membutuhkan. Dana lainnya diambil dari dana yang didapatkan tadi. Berapa persen untuk masyarakat, berapa persen untuk pengelola. Pengelola itu dikatakan sebagai tabungan gitu, untuk pengembangan-pengembangan. Tahun ini mau buat toilet misalkan, berarti disimpan untuk pengembangan pembuatan toilet. Ya, sekarang untuk sustainable tourism atau wisata berkelanjutan. Ya. Tadi dijelaskan oleh Mas Suri, pengelola tempat wisata Bukit Tawab itu perlu beradaptasi dengan pasar, terutama kaitannya dengan supply dan demand-nya. Pasar itu kan selera dan apa berubah-ubah seperti itu. Nah, ini kan juga perlu investasi seperti itu. Untuk bisa menyiasati akselerasi penyesuaian ini dari mana ini modalnya? Kalau misalnya butuh modal besar dan sebagainya. Nah, di sana perspektifnya ketika punya uang
mereka gunakan untuk pengembangan. Punya uang mereka gunakan. Kalau nggak punya di stop dulu Pak. Dibuktikan dengan ada beberapa bangunan yang masih belum beres, belum selesai gitu. Sudah ada pondasinya tapi masih belum selesai. Itu dikarenakan mereka saat itu masih belum memiliki dana untuk dilanjutkan. Nah, nanti kalau misalkan dananya sudah terkumpul lagi, mereka kembangkan lagi, mereka lanjutkan. Mereka lebih kepada unsur kehati-hatian karena hubungannya dengan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat merasa dirugikan dengan cara mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali gitu, wah itu bisa bisa repot katanya Pak Kepala Desa gitu. Makanya sudah pelan-pelan saja eh, mereka lebih fokus kepada pengembangan, walaupun tidak begitu sesuai dengan akselerasi gitu. Saat ini kan di sana spot wisatanya lebih kepada kolam renang dan spot view. Tuh. Nah, untuk selanjutnya nanti perencanaannya akan dikembangkan ke penanaman pohon buah gitu biar biar pengunjung juga bisa memetik buah tersebut. Informasinya seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan community based tourism. Tadi masyarakat Desa Pagar Batu itu sudah bersatu dan bergotong royong dapat organisir dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Bukit Tawar. Di situ sudah ada partisipasi dalam konteks ekonomi, termasuk dalam konteks sosial, tadi keterlibatan tokoh masyarakat, ulama yang mendukung terhadap kebijakan pengembangan pariwisata. Sesuai dengan kendala-kendala tadi, kira-kira apa yang bisa direkomendasikan, terutama intervensi dari Pemkab kepada tempat wisata Bukit Tawar itu salah satunya. Nah, untuk pemerintah daerah selain dari regulasi gitu Pak, sebaiknya juga disupport dari aspek lainnya. Contohnya di sana ada UMKM Bapak. Banyak UMKM-nya dari masyarakat. Kalau di dalam itu selain dari pengelola juga dari RT nanti dari masing-masing RT juga akan disediakan tempat untuk UMKM. Di luar juga ada semacam zona khusus UMKM juga. Itu akan mereka aplikasikan sedang dalam pembangunan, nanti dari dinas-dinas terkait bisa mendukung. Harapannya memang sinergitas dari beberapa pemerintah desa, pemerintah daerah, dinas misalkan dinas perindustrian mendukung UMKM dalam hal perizinan, packaging atau pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian dari dinas PMD dari aspek kebijakan pemerintah desa, gitu. Dari dinas pariwisata mempunyai program, misalkan kemudian diarahkan kegiatannya di sana, misalkan. Nah, harapan besar kami memang karena sekarang zamannya kolaborasi, Bapak. Setiap kebijakan pemerintah daerah itu tidak tumpang tindih antar dinas. Gitu. Semuanya mendukung. Itu juga beririsan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis PMD tadi. Ya, ini ada peserta diseminasi pagi hari ini yang menyampaikan pertanyaan masih seputar community based tourism. Ini mengenai tadi tata kelola organisasi, khususnya berkaitan dengan aspek ekonomi atau keuangan. Itu apakah ada auditor atau konsultan ya eksternal maksudnya yang terlibat dalam tata kelola tempat wisata Bukit Tawar ini? Ya, untuk selama ini yang kami dapatkan berdasarkan hasil wawancara, Bapak, pemerintah desa dan pengelola masih belum menggunakan atau berkolaborasi dengan pihak eksternal, gitu. Semuanya pakai internal. Yang membuat konsep, yang mengerjakan itu semuanya dari internal, Bapak. Itu yang dilakukan.
Makanya eh, kami temukan memang penataan atau plan project dari wisata itu masih belum benar-benar terarah gitu. Sehingga alangkah lebih baiknya berdasarkan hasil AGD di model tersebut kami memang memasukkan suatu badan memang yang dikatakan sebagai komite pengembangan wisata gitu Pak. Komite pengembangan wisata itu diisi oleh beberapa pakar, entah dari akademisi, entah dari praktisi, atau dari auditor, dan lain sebagainya, konsultan dan lain sebagainya. Walaupun sifatnya masih partisipatif, dalam artian memang tidak menganggarkan khusus, nggak apa-apa. Fungsinya pihak eksternal itu agar mengurangi hal-hal yang sifatnya keberpihakan atau keuntungan pribadi dari, mohon maaf, dari pengelola, dari pemerintah desa atau BUMDes atau masyarakat itu sendiri. Ada remnya istilahnya. Ada juga yang ikut membantu menyuarakan. Nah, itu sudah kami masukkan dalam konstruksi modelnya, Bapak. Gitu. Sebaiknya memang rekomendasi kami dibuat semacam komite pengembangan wisata yang itu terdirinya dari internal dan eksternal. Ya, ini berarti sesuai dengan pertanyaan Bapak Sapril Nurullah ini berarti sebagai masukan untuk ke depan dalam rangka manajemen profesional tempat wisata Bukit Tawak itu yang di bawah naungan BUMDes, itu mungkin menjadi unit usaha tersendiri dari BUMDes Desa Pagar Batu itu. Mengenai strukturnya, pola organisasinya, ini sesuai ketentuan yang berlaku. Apakah dalam bentuk PT, apakah dalam bentuk apa. Nah, ini nanti bisa menjamin akuntabilitas, profesionalitas dalam hal pengelolaan. Ada berkaitan dengan pengawasan, ada berkaitan dengan perencanaan, ada berkaitan dengan tugas eksekutifnya juga ada seperti itu. Iya, memang saya menyarankan itu murni masyarakat itu memang penting Bapak. Tapi ada beberapa poin yang memang membutuhkan eksternal, gitu. Audit keuangannya, gitu. Partisipasi masyarakat terbuka, tertulis, dan terencana gitu, dalam hal partisipasi masyarakat. Ada kesalahan sedikit, ada yang ditutup keberhasilan dan keberlanjutan dari wisata Bukit Tawak. Ya, informasi itu berarti sekaligus sebagai sinyal kepada Fakultas Ekonomi Uniba ini untuk bisa asistensi karena mungkin kalau pakai akuntan publik ya mahal. Nah, itu yang perlu nanti mendapat atensi lah. Nah, salah satu tugasnya dari kami di akademi, kami juga mengajak perguruan tinggi yang ada di Sumeneb khususnya, kalau bukan dari wilayah sendiri ya mau dari mana gitu Pak. Kita berdasarkan kesadaran juga ikut membantu itu menata apa yang sudah dikembangkan oleh masyarakat desa. Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Daud, Pak Kepala Desanya, ya. Beliau terbuka sekali Bapak. Beliau mau menerima dari sisi pengembangan itu. Ya, kalau masalah asistensi atau intervensi ini sebenarnya sangat luas. Dari perguruan tinggi yang ada di Sumeneb seperti tadi berkaitan dengan akuntansi keuangannya, termasuk juga dari Pemkab dalam rangka mengorganisir tempat wisata, karena dari Kebun Dadap Timur dengan wisata Hutan Mangrove-nya, terus ke timur lagi Desa Tanjung dengan Pantai Kasogi, ke timur lagi ke Gili Genting Pantai 9, terus Bukit Tawak, terus ke barat lagi Pantai Matahari. Nah, itu perlu diorganisir sehingga ketika ada wisatawan datang
sekali bisa menjadi 4 wisatawan gitu ya, yang enak itu. Nah, Nah, itu yang perlu fasilitasi atau asistensi. iya. Saya berkaca di Batu itu memang ada teman saya, rekan saya yang menjadi istilahnya marketing di sana, Bapak. Marketing mereka selain jadi promotornya yang selalu mempromosikan terkait wisata-wisata di sana, mereka jadi penghubung juga bahwa di Sumenep ada wisata ini, informasi tiketnya seperti ini, spotnya ini misalkan. Jadi pengunjung atau wisatawan sudah tahu dan prepare terlebih dahulu. Oh, saya mau selain ke Bukit Awap, saya mau ke Pantai Matahari misalnya. Saya mau ke Gili Geting, saya mau ke ini. Misalnya. Nah, itu juga ada tim-tim khusus. Tim-tim khusus itu bagian dari relawan masyarakat juga, Bapak, gitu di Batu. Dan relawannya ternyata penghasilannya juga besar kalau di Batu. Nah, di Sumeneb masih belum memulai relawan-relawan ini. Dan harapan besar dari pihak eksternal, masyarakat-masyarakat ada memang bagian khusus yang menjadi relawan. Kalau semuanya disupport misalkan oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah kayaknya masih belum memungkinkan. Dan di Kota Batu sudah berhasil. Banyak sekali relawan-relawan yang bekerja sama dengan akses transportasi kayak bis, kemudian catering, bahkan kerjasama dengan tempat wisatanya, itu mendapatkan keuntungan sekian persen ketika mengajak orang. Gitu. Itu menjadi semangat partisipasi masyarakat tersendiri. Tadi kita diskusi secara internal, ini secara eksternalnya. Ada memang harus ada masyarakat, beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi menjadi relawan marketing dari wisata-wisata yang ada di Sumeneb. Ya. Jadi penjelasan ini bisa menjadi masukan sebagaimana ini Pak Bama Hidayanto dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumeneb berkaitan dengan pengembangan hal-hal lainnya yang menyatu dan mendukung terhadap daerah tujuan wisata atau desa tujuan wisata di Bukit Tawab ini, seperti tempatnya kuliner, souvenir, dan lain-lainnya. Itu kan sebenarnya perlu, termasuk juga yang saya ketahui kemarin itu ketika berkunjung ke sana, untuk mencari minuman aqua asli maksudnya itu tidak ada itu. Padahal kan wisatawan itu ada yang kalau nggak minum aqua berarti belum minum gitu. Iya. Memang mindset gitu Pak ya, mindset pengembang itu butuh penyesuaian lagi. Dalam artian kita harus mulai meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi diri bahwa target wisatawan kita di Sumeneb ini tidak hanya di Madura gitu Pak. Kalau cuma di Madura ini tidak lainnya seperti wisata-wisata yang sudah ada di Sumeneb. Banyak sekali wisata yang sudah runtuh gitu, dalam artian gagal gitu Pak. Dan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian, memang dibutuhkan yang namanya kontribusi dari beberapa pihak. Misalkan seperti souvenir gitu, siapa yang harus membuat gitu, kemudian dibantu gitu kan. Dibantu dipromosikan di tempat-tempat wisata yang ada gitu. Saya lihat sebelum-sebelumnya memang mungkin karena bukan hari-hari besar seperti hari raya dan tahun baru, mungkin nggak ada di sana masih Pak. Ya, minimal setiap weekend ada itu. Iya, souvenir, kuliner gitu. Ada di sana informasinya bakso, tapi masih tutup waktu itu Pak. Iya. Iya, yang ada hanya kantin yang menjual minuman, dan minumannya juga minuman lokal gitu. Kalau misalkan masyarakat luar yang berkunjung kemudian untuk menutupi kemungkinan mereka tidak
begitu yakin akan minuman-minuman lokal, ya mungkin juga disediakan minuman-minuman yang sudah terkenal seperti aqua, mineral dan lain sebagainya gitu. Banyak kan Pak ya. Yang disediakan ya minuman-minuman lokal di sini gitu. Itu juga menjadi perhatian tersendiri. Memang di sana eh, bisa dikatakan pengembangannya masih proses, bahwa pengembangan utamanya dari segi UMKM itu, tapi itu penting memang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, agar partisipasi masyarakat benar-benar berjalan dengan baik, di setiap jalan itu harus dimunculkan, harus ditonjolkan keunggulan-keunggulan dari wilayahnya, termasuk budayanya, keseniannya harus dimunculkan. Minimalnya ada semacam foto dan lain sebagainya gitu. Kalau lihat di Banyuwangi, Malang dan lain sebagainya yang kota-kota wisata arahnya seperti itu, Pak. Jadi ketika mereka masuk, wah, ini sudah aspek budayanya ada, aspek keseniannya ada, aspek alamnya juga ada gitu Pak. Nah, kalau Sumeneb ingin menjadi salah satu kota wisata juga harus mindset-mindset yang demikian harus dikembangkan. Ya, jadi penjelasan dari Mas Uri ini sudah menjadi input terutama kepada Bapeda, Dinas Pariwisata, DPMD, lalu pemerintah desa Pagar Batu sendiri dalam rangka membenahi kekurangan dari tempat wisata Bukit Tawaf ini. Ini adalah sudah survei membuktikan, atau kalau dalam bahasa kami itu evidence based policy sudah. Jadi nanti apa yang akan dilakukan itu sudah merupakan jawaban atas kelemahan di tempat wisata Bukit Tawaf itu. Itu tadi seputar community based tourism. Tapi ini rupanya ada lagi dari Bapak Farid Haryadi. Ini mengenai pengelolaan investasi pariwisata dan strategi marketingnya yang sederhana adalah tempat menyajikan situasi aman dan sebagainya. Jadi ini apa yang disampaikan tadi, di Bukit Tawaf itu perlu dirancang secara komprehensif, baik itu souvenir, lalu kuliner, keamanan wisatawan juga terjamin dan sebagainya. Nah ini apalagi yang perlu dibenahi di sana, kaitannya terutama mendorong optimalisasi Bukit Tawaf ini. Ya, dari segi keamanan memang di Sumeneb ini bisa dikatakan aman sudah Pak. Gitu. Sekarang sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu begal-begal ada gitu. Kalau sekarang sudah dari sisi keamanan kriminal sudah bisa dikatakan aman sudah. Dalam waktu-waktu akhir-akhir ini masih belum ditemukan gitu Pak kasus-kasus kriminal yang demikian gitu. Mungkin yang perlu dikembangkan memang akses jalan gitu. Ya, kalau jalannya sudah luas, cuman aspalnya yang masih kurang optimal gitu. Ya, termasuk masukan dari Pak Farid Haryadi ini bisa menjadi pertimbangan dari Disperkinkub, terutama dalam rangka mengadakan PJU baik melalui jalur Saronggi Pagar Batu atau Bluto Pagar Batu. Jadi itu perlu, apalagi mungkin nanti Bukit Tawaf ini bukannya bukan hanya siang hari, mungkin sampai malam hari. Iya. Apalagi ada pendukung kanan kirinya 4 tempat wisata yang saya sebutkan tadi itu. Ya memang permasalahan utama di Sumeneb ini kayaknya belum begitu yakin, belum begitu percaya diri gitu Pak. Itu yang menjadi permasalahan. Gitu. Kalau konsepnya para pakar-pakar ekonomi itu kalau usaha ya nggak boleh nanggung gitu Pak. Harus benar-benar maksimal semaksimal mungkin gitu Pak. Jadi beberapa kendala-kendala seperti buka di malam hari, misalkan takutnya ada yang berbuat tidak baik gitu, ada yang mesum dan lain sebagainya gitu. Kita antisipasi duluan.
Minimalnya kan di sana ada penjaga, kemudian masyarakat juga ikut menjaga. Ini menjadi perhatian khusus memang. Karena ketika berbicara kunjungan dari luar Pulau Madura, dalam artian wisatawan dari luar Madura itu menginginkan ketika sekali berkunjung, berwisata, itu banyak gitu Pak. Tidak hanya satu. Nah, banyaknya ini kendala utama sekarang itu mengenai waktu. Perjalanan dari Surabaya ke Sumeneb saja itu membutuhkan waktu rata-rata 4-5 jam. Nah, kemungkinan kalau berangkat berangkat pagi, datangnya siang. Nah, sedangkan wisata di sini rata-rata sampai sore, malam sudah tutup. Nah, ini menjadi tugas dari para pengelola wisata-wisata yang ada di Sumeneb. Bagaimana caranya agar wisata-wisata tersebut ada yang memang membuka sampai malam. Saya juga sudah mengusulkan di Bukit Tawab semacam spot camping. Ada paket camping Ya. buat wisatawan. Nah, mereka bisa memesan terlebih dahulu, paket campingnya disediakan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Itu akan menambah daya tarik. Dan saya pernah ke sana malam hari Pak, kan bagus, lampu-lampu, kemudian pantai yang hijau, itu luar biasa memang. Ya, memang prospek pasarnya itu sebenarnya Bukit Tawab bagus. Iya, Kemarin sempat saya konfirmasi itu untuk weekend itu kisaran 200 sampai 400 pengunjung. iya, Tapi kalau misalnya pas hari-hari besar, ketupatan itu bisa 4.000. nggak muat Pak. Udah ya. Kalau misalnya saya membayangkan ketika 4.000, terus tiketnya per orang itu 15.000, itu sudah berapa juta itu penghasilan itu. Nah, itu kan bagus berarti. Hanya sekarang tinggal marketing, Iya, pengembangan branding, ya, seperti iya. itu. Sehingga nanti lengkap, aman, juga keamanan juga tidak diabaikan dan sebagainya. Nah, ini merupakan masukan kepada pengelola tempat wisata begitu utama. Itu tadi seputar community based tourism. Iya. Nah, sekarang yang kedua yang saya garis bawahi itu mengenai degree of citizen power. Degree of citizen power ini berangkat dari teori Einstein itu, yang ada 8 tahapan partisipasi masyarakat. Menurut Einstein itu pertama adalah manipulation, sampai yang ke-6 itu partnership, yang ke-7 delegate power, yang ke-8 itu adalah citizen control. 6, 7, 8 inilah yang masuk pada citizen power. Nah, kalau memperhatikan perspektif teoritis seperti ini, untuk tempat wisata Bukit Tawab ini sampai di mana ini katanya dengan yang nomor 6 tadi, partnership, yang ke-7 delegate power, yang ke-8 adalah social control itu atau citizen control itu. Nah, ada beberapa situasi yang di sana masuk kategori non partisipan. Dalam artian mereka dijadikan sebagai terapi gitu. Yang branding yang di luar kan, itu memang hasilnya murni dari masyarakat. Itu brandingnya gitu. Itu bisa dikatakan sebagai non partisipan gitu. Kemudian bisa juga masuk dalam kategori tokenisme. Tingkatan yang kedua itu Bapak. Itu. Tokenismenya itu masuk dalam kategori informing. Dalam artian setiap terjadi pengembangan apa itu, mereka menginformasikan kepada masyarakat melalui RT RW, kemudian melalui masyarakat secara langsung gitu, bahwa di Bukit Tawab akan dilakukan ini gitu kan. Itu sudah dilakukan oleh mereka gitu. Kemudian yang menjadi PR-nya memang di citizen power tingkatan ketiga yang paling atas itu Pak. Kami masih belum menemukan secara penuh bahwa
kontrol pengelolaan itu memang murni ada di masyarakat. Dalam artian kalau masyarakat tidak setuju, maka pengembangannya tidak diarahkan ke sana, gitu. Itu yang menjadi PR. Kami juga mengkaji pola yang paling baik dalam koordinasi permasalahan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan itu memang susah, Pak. Gitu. Utamanya ketika digunakan seperti koperasi rapat anggota tahunan itu, kendala utamanya nanti tidak akan jalan-jalan gitu karena banyak banyak masukan-masukan gitu. Nah, alangkah lebih baiknya ketika pemerintah atau pengelola di desa itu membuat suatu opsi-opsi, kemudian opsi tersebut ditawarkan, juga akan merasa terbatasi pola pikirnya ke opsi-opsi tersebut, tidak menggunakan opsi-opsi yang lainnya. Ini berarti masukannya mengarah kepada penguatan termasuk di dalamnya ada semacam AD/ART-nya dari organisasi pengelola. Kalau bagaimana masyarakat itu mengambil keputusan, peran masyarakat itu bagaimana itu. Ini untuk selanjutnya sesuai dengan tadi pendapat Megawati ini, bahwa pariwisata dengan partisipasi masyarakat itu lebih sukses. Nah, ketika di sana sudah ada partisipasi masyarakat, apakah bisa dikatakan sudah sukses ini? Kalau dikatakan berhasilnya sampai saat ini bisa dikatakan berhasil, Bapak, karena investasi yang diberikan oleh masyarakat buat pengelolaan wisata sudah dikembalikan, bahkan mereka sudah mendapatkan keuntungan bagi hasil itu, Pak. Itu bisa dikatakan dari aspek keuangannya gitu, dari aspek investasinya. Kalau dari aspek pengelolaannya masih kurang optimal. Kalau berhasilnya sudah berhasil karena power yang mereka tonjolkan itu adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, gitu Pak. Rata-rata masyarakat ini samina watona ya. Kiai itu, dan ini menjadi kekuatan penting di dalam budaya pengelolaan partisipasi masyarakat. Dalam artian pengembangan desa itu memang butuh yang namanya support dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama gitu, untuk membantu menginformasikan hal-hal positif terkait pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dan ini mungkin bisa dijadikan contoh kekuatan yang bisa diterapkan oleh desa-desa yang lain, Pak. Gitu. Ya. Jadi ini ide dan aksi dari Kepala Desa Pagar Batu ini merupakan suatu keberhasilan, sekaligus ide cemerlang yang bisa ditiru oleh kepala-kepala desa lainnya, terutama dalam mengorganisir masyarakat yang beraneka ragam, sehingga mereka satu visi, satu komitmen dalam memajukan tempat wisata Bukit Tawah. Itu yang sangat penting untuk ditiru oleh desa-desa lainnya, terutama dalam rangka penguatan pendapatan asli desa sebagai indikator kemandirian daerah desa itu. Ya, memang kepala desanya itu bisa dikatakan praktisi juga, Pak. Pengalamannya sudah luar biasa. Jadi berangkat dari pengalaman-pengalaman tersebut, kepala desa menemukan formula. Awal-awalnya pas sosialisasi, masyarakat menolak, Pak. Nah, investasi itu, tabungan-tabungan tersebut dimulai dari pemerintah desa sendiri. Informasinya seperti itu. Bahkan di awal-awal banyak yang menghujat, Pak. Makanya Pak Kalebun, kepala desanya itu menghimbau kepada aparatur pemerintahan desa agar tidak membuka media sosialnya selama beberapa waktu tersebut. Biar fokus kepada program kerjanya. Kalau membuka media sosialnya, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, mereka akan teralihkan. Informasinya seperti itu. Karena keteguhan keyakinan mereka dan semangat gotong royong, alhamdulillah ternyata mereka berhasil. Ya, ini juga
berkaitan dengan eksistensi tempat-tempat wisata di seputar Bukit Tawaf itu juga perlu kerjasama, apakah melalui intervensi dari Pemkab Sumeneb dalam rangka mengorganisir satu kesatuan tempat-tempat wisata itu, sehingga ketika wisatawan datang itu bisa puas dan bersinergi di tempat-tempat wisata yang ada itu. Makanya sinergitas itu penting Bapak, tidak hanya dari pemerintah daerah, kami di perguruan tinggi juga penting dalam aspek pengkajian-pengkajiannya, yang perlu dibenahi apa, kita usulkan ke pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, kita sajikan bahwa ini menurut hasil riset kami yang perlu dikembangkan. Pemerintah desa juga ikut mensupport gitu. Dalam artian ketika saya menemukan beberapa kejanggalan gitu Pak. Kejanggalan dalam artian pemerintah daerah sangat-sangat mau mensupport setiap program desa masyarakat, cuman pemerintah daerah tidak tahu apa yang harus mereka bantu gitu. Kadang yang kami temukan seperti itu. Makanya dibutuhkan semacam plan project pengembangan wisata berbasis kawasan, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar. Oh, di sebagian Saroki Pluto ini ada sebagian masuk kawasan desa wisata gitu Pak. Ada kawasan eh, pesisir misalkan dengan rumput laut dan lain sebagainya, gitu, terasi misalkan. Itu bisa dipetakan, dibuat semacam catatan, kendalanya apa, kebutuhannya apa, pengembangannya seperti apa. Ketika dicatat seperti itu, maka kami di akademisi, kemudian dari pemerintah daerah juga tahu akhirnya, oh saya bisa membantu dari aspek UMKM-nya. UMKM-nya rata-rata masih belum memiliki alat gitu untuk pengembangan, atau packagingnya masih biasa-biasa saja gitu. Ketika ada pengunjung dari luar merasa kurang tertarik atas packaging yang mereka buat gitu, maka di skop Perindak bisa membantu, bisa masuk ke dalamnya. Itu. Jadi ini banyak OPD yang perlu bersama, terutama di bawah koordinasi Bapeda nanti dalam rangka mengelola lebih optimal Bukit Tawaf ini. Termasuk juga memperhatikan potensi di Kecamatan Saronggi, karena Desa Pagar Batu masuk Kecamatan Saronggi itu mungkin perlu peran lebih lanjut dari AKD Kecamatan Saronggi. Karena apa? Karena masing-masing uh, desa itu punya potensi sendiri-sendiri. Seperti misalnya Desa Saroka terkenal dengan cendolnya itu. Terus Kebun Dadap dengan kitas dan rengginang, Langsar dengan serikaya, dan termasuk entong-tong itu souvenir keris dan sebagainya. Itu perlu dirangkul sehingga menjadi satu kesatuan ada di Bukit Tawaf itu. Ya, mungkin ada closing statement atau rekomendasi untuk Pemkab Sumeneb berkaitan dengan masukan-masukan tadi itu. Ya, karena saya bidang keahliannya itu di ekonomi pembangunan, Bapak. Jadi saya selalu mengarahkan kajian-kajian saya, riset-riset saya ke pengembangan di sektor, utamanya di sektor UMKM. Kemudian pembangunan berbasis masyarakat, gitu. Community development, gitu. Jadi ada beberapa hasil riset, nanti bisa dilihat di Google Scholar saya, hasil riset terkait ekonomi pembangunan, termasuk pengusaha Madura, nanti akan insya Allah publish tahun depan di Scopus Bapak. Sekarang masih submit tuh. Harapan kami memang kesadaran sudah muncul saat ini, baik dari pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, bahkan dari media juga kesadarannya sudah muncul, kesadaran bersama untuk saling membantu mengembangkan. Cuman
kendala utama saat ini di komunikasi, koordinasi itu yang belum. Memang harapan kami pertemuan-pertemuan rutin seperti FGD-FGD yang telah dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun akademisi itu harus terus digaungkan, Pak. Utamanya mengajak masyarakat, karena keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi menjadi hal yang rahasia. Semuanya harus terbuka dalam tanda kutip ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu Pak. Apalagi hasil riset bagi perguruan tinggi hasil riset itu hanyalah kalimat ketika tidak disosialisasikan kepada masyarakat atau tidak diterapkan. Nah, kami merasa terbantu, sangat terbantukan dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Daerah ini, karena hasil-hasil riset kami dibantu didiseminasikan, gitu. Minimalnya masyarakat tahu bahwa ada yang sudah melakukan penelitian tentang ini, gitu Pak. Dan harapan besar kami kegiatan-kegiatan yang sifatnya keterbukaan informasi publik ini lebih ditingkatkan lagi di Kabupaten Sumeneb agar kepercayaan masyarakat lebih meningkat, yang kedua partisipasi masyarakat juga meningkat, yang ketiga semangat gotong royong, cung rocung, kalau bahasa Madura cung rocung ini tetap terjalin, budaya kita harus terus terjalin gitu. Terima kasih, mungkin itu dari saya, Pak. Ya, terima kasih Mas Suri atas kehadirannya, berbagi atau diseminasi hasil risetnya, dan kita sependapat bahwa teori tanpa praktek adalah coba-coba, dan praktek tanpa teori adalah sia-sia. Jadi itu perlu ada semacam kesepahaman bahwa teorinya itu bukan hanya sebatas teori, tapi sudah survei membuktikan. Semoga diseminasi pagi hari ini bisa memberikan motivasi sekaligus inspirasi kepada para kepala desa lainnya, khususnya dalam rangka meniru sukses story dari Kades Pagar Batu, Kecamatan Saronggi dalam mengelola potensi desanya, dalam hal ini adalah potensi wisata. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.